Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks akademik dalam kegiatan presentasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari presentasi. Lalu ada tujuan presentasi. Lalu yang ketiga ada prasyarat presentasi. Dan yang keempat ada metode penyajian dan penulisan bahan presentasi. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang etika dan norma presentasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari presentasi, di mana suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan atau menguraikan suatu materi secara sistematis dengan harapan akan berlaku efektif baik pembawa presentasi maupun si penerimanya. Nah, di sini pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa presentasi tersebut merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dengan tujuan menyampaikan atau menyajikan pesan kepada audiens dengan cara yaitu dengan menjelaskan. Nah, proses komunikasi tersebut merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa, yaitu berbahasa berbicara. Nah, di sini ada juga tujuan dari presentasi. Yang pertama yaitu kegiatan ilmiah, di mana presentasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi seperti hasil temuan, hasil analisis, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu ada presentasi menjual sesuatu. Nah, di sini presentasi ini dilakukan dalam hubungannya dengan bisnis untuk memikat dan menarik audiens agar menerima sesuatu yang sedang ditawarkan serta menjadi sesuatu yang dibutuhkan audiens. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada presentasi untuk pendidikan. Nah, di sini presentasi ini dilakukan dalam rangka proses belajar mengajar yang bersifat formal maupun non-formal. Presentasi ini lebih bersifat mengajar atau mendidik, seperti ceramah, kuliah, dan sebagainya. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu penyusunan program. Nah, penyusunan program ini dilakukan untuk mengetahui program apa yang akan dikerjakan oleh kelompok ataupun organisasi selama satu periode program kerjanya. Lalu ada juga tujuannya untuk menambah wawasan. Nah, di sini presentasi ini disajikan dalam situasi yang tidak formal, seperti lazimnya dimanfaatkan untuk penyajian materi yang menyangkut human interest, seperti itu. Itu dari tujuan presentasi. Nah, ada juga prasyarat presentasi. Yang pertama itu ada prasyarat organis. Nah, di mana prasyarat ini berhubungan dengan kelengkapan organ penghasil bahasa yang dimiliki pembicara. Nah, prasyarat ini sangat menentukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat makna. Nah, seseorang pembicara akan berhasil melakukan pembicaraannya jika mampu menghasilkan bunyi bahasa secara jelas, baik intonasinya baik, lafalnya baik, maupun aksennya baik. Nah, oleh sebab itu, kelengkapan organis bahasa merupakan prasyarat untuk mampu berbicara di muka umum dengan berhasil. Lalu yang kedua ada prasyarat retoris. Nah, prasyarat ini berhubungan dengan pemahaman dan kemampuan pembicara tentang konsep keterampilan berbahasa. Nah, si pembicaranya ini yang baik ini harus memahami kaidah-kaidah bahasa sehingga ia akan menggunakan bahasa yang baku dan efektif dalam melakukan pembicaraannya. Selain itu juga, si pembicara ini harus pula memahami sendi-sendi retorika seperti kemampuan berargumen, persuasi, dan pragmatis. Lalu yang terakhir yaitu ada prasyarat psikologis, di mana
Prasyarat ini berhubungan dengan unsur psikologis pembicara seperti rasa percaya diri, kesiapan mental berbicara, dan kemantapan presentasi. Nah, misalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prasyarat ini. Misalnya, yang pertama itu persiapannya harus matang agar secara mental ini kita siap dapat berbicara. Lalu yang kedua, penguasaan audiens sehingga kita mampu berbicara tanpa keraguan. Yang ketiga, ada pengalaman pembicaraan agar mental kita ini terlatih berbicara di muka umum. Seperti itu. Nah, ada juga nih metode penyajian presentasi. Yang pertama tunggal dan ada juga yang metode kelompok. Nah, metode tunggal ini yaitu biasanya dimanfaatkan untuk menampilkan seorang pakar yang dipandang benar-benar menguasai secara menyeluruh bidang keahliannya. Sementara itu, untuk metode kelompok merupakan metode yang digunakan dengan cara kerjasama dalam suatu kelompok penyaji yang terdiri atas beberapa orang penyaji atau pembicaranya. Jadi, dalam metode penyajian presentasi ada dua, yaitu metode tunggal dan metode kelompok. Yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa biasanya memakai metode kelompok. Seperti itu. Nah, ada juga menulis bahan presentasi. Yang pertama ini harus aktual, di mana kemampuan mengemukakan pendapat perihal-perihal yang baru atau up to date dan tidak ketinggalan zaman. Jadi untuk menulis bahan presentasi ini harus up to date dan tidak ketinggalan zaman. Lalu yang kedua yaitu ada konsepsional. Artinya ini yaitu memberi keleluasaan wawancara, jangkauan pandangan, visi untuk kedepannya seperti apa, dan konsep-konsep yang bersumber pada gagasan yang segar. Lalu yang ketiga ada faktual. Nah, di sini yaitu menyajikan hal-hal yang sesungguhnya. Kebenaran data itu harus ada, bukan merupakan fiksi semata. Jadi, dalam faktual ini datanya itu harus nyata dan tidak boleh fiksi, seperti itu. Ada juga kontekstual. Nah, di sini artinya yaitu hendaknya memperhatikan relevansi antara tema yang dipilih dan materi yang disajikan, sehingga ketika kita akan presentasi, tema dengan materi ini harus nyambung atau harus ada relevansinya. Tidak boleh temanya A tapi pembahasannya B. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang etika dan norma presentasi. Nah, yang pertama ada cara berpakaian. Cara berpakaian ini yaitu akan memengaruhi kepercayaan audiens terhadap dirinya. Dalam hal ini, penyaji harus berpakaian secara wajar, sopan, dan tepat dengan situasi presentasinya. Lalu yang kedua ada cara bicara. Nah, cara bicara ini biasanya penyaji harus mampu berbicara santun dan hormat. Selain itu juga, penyaji juga harus mampu berbicara secara menarik dan mengesankan. Cara bicara yang membosankan akan membuat audiens mengalihkan perhatiannya dari penyaji. Dan biasanya si audiens ini akan merasa ngantuk. Nah, ada juga cara berakting. Nah, cara berakting ini sangat perlu untuk mengurangi kebosanan audiens yang menyaksikan Anda berekspresi. Dalam hal ini, acting yang diperlukan adalah acting yang wajar dan santun, atau bisa juga disisipi dengan ice breaking. Nah, lalu ada juga yang keempat yaitu kesiapan mental, di mana kemampuan itu bisa menguasai diri, mengendalikan emosi, dan menenangkan diri merupakan jurus utama yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan presentasi di depan banyak orang.
Nah, selain itu, etika dan norma presentasi itu yaitu ada pengelolaan waktu, di mana waktu yang akan dimiliki oleh seseorang penyaji dalam menyampaikan materi sangat terbatas, sehingga si penyaji yang baik adalah penyaji yang sadar waktu dan tepat waktu. Jadi tidak bertele-tele, tidak membahas materi yang bertele-tele atau berlama-lama, seperti itu. Lalu ada juga sistematika penyajian. Sistematika yang dapat digunakan dalam penyajian presentasi menganut 3 tahap utama. Yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua ada materi pokok, yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap penutup yang dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau sesi tanya jawab. Seperti itu.